iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya nggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya nggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya nggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, racun lagi. Saya nggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana nggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang nggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah karim, ini maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi dilaksanakan baik, tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, tafa'ul namanya, mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya nggak mau sujud, nggak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama.
diazankan. Diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunaihi al-yumna wa aqama fi uzunaihi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna. Rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar yang lain. Keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma hummida wa ubida. Sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, Assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini. Malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus Ibrahim, lantaran pengen nyentrik dia potong Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Syauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temennya soleh, nggak nyetel ah. Kalau Bram kan temennya si Bleki. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir.
Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu'adzibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad Mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah. Yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik. Karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun, tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail. Lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya Abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpiku ini, laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan Abah. Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, Abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi nggak soleh, mungkin jawabannya nggak begitu. Nah, Bapak disuruh Allah menjembelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak.
Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Seolah-olah orang tuanya berkata, "Nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat." Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan dihargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah orang maunya cuman hardolin. Hardolin itu bahasa Jerman, artinya dahar modal ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup, atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-ngundi hidup. Dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung, memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan, nak. Bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan, jalannya menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama, dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, "Nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudumu sah, kamu bisa sholat." Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sodakoh. Itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya.
menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya.